bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Sumedang akan melaksanakan suatu tugas demonstrasi konseptual, yaitu mengenai kucing supervisi akademik, di mana pada kesempatan ini kami akan melakukan proses kucing. Namun sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Abdi Gunawan, asal sekolah SD Negeri Buntar. Kemudian rekan saya Cecep Yudi Istira, asal sekolah SD Lindung, Kecamatan Wado. Kemudian rekan saya Cica Ratnadewi Wahidin, asal sekolah SDN Paunan. Baik, itu saja mungkin untuk perkenalan. Selamat menyaksikan proses kucing supervisi akademik kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Baik, selamat sore Pak Cecep. Sore. Bagaimana kabarnya Pak Cecep hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, baik, sebelum Pak Cecep melaksanakan rencana kegiatan coaching hari ini dengan rekan kita Pak Abdi, jadi kan Pak? Iya, jadi katanya dia sekitar 10 menit lagi akan menuju kemari. Sebelum Bapak coaching dengan Pak Abdi, diharapkan baiknya kita berdiskusi terlebih dahulu ya. Saya di sini sudah menyediakan rubrik penilaian untuk percakapan coaching nanti antara Bapak dengan Pak Abdi. Nah, nanti kira-kira pada saat proses coaching berlangsung, apa yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching ini, Pak? Mungkin ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, salah satunya hadir secara penuh. Nanti saya akan hadir secara maksimal untuk memahami berbagai macam permasalahan yang coaching hadapi, dan sebisa mungkin saya harus bisa memahami permasalahan tersebut seutuhnya. Berarti Bapak sudah memaksimalkan diri ya Pak Ya. untuk mempersiapkan kegiatan coaching ini dengan Pak Abdi. Baik, kalau seperti itu kita mulai saja ya Pak. Siap. Selamat sore Pak. Sore. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat Pak. Mohon maaf nih ganggu waktunya sedikit. Oh, iya Boleh, Pak. Pak? Iya, katanya Pak Abi ada sedikit permasalahan ya yang ingin kita komunikasikan. Iya Pak, kebetulan saya hari ini butuh dikucing nih sepertinya oleh Bapak nih. Siap, Ada siap. permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini di sekolah saya, terutama dalam pembelajaran di kelas Pak. Ya, masalahnya tentang apa? Masalahnya itu akhir-akhir ini anak-anak itu agak sedikit kurang konsentrasi dalam pembelajaran Pak, yang saya rasakan. Nah, setelah nanti kita menyelesaikan komunikasi, kan harus ada yang namanya tujuannya Pak ya. Ya. Kita ngobrol itu harus ada tujuannya supaya bermanfaat. Kira-kira tujuan Bapak ingin di-coach oleh saya seperti apa tujuannya? Tujuannya saya ingin melakukan coaching bersama Bapak itu diantaranya saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang mungkin saya hadapi akhir-akhir ini Pak, seperti apa yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, sampai sekarang ini upaya-upaya apa saja yang Bapak lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Kalau upaya sih sudah banyak sudah ya, bahkan ya responnya itu berbeda-beda sih. Tapi kebanyakan anak-anak itu ketika dalam proses pembelajaran itu mereka seperti yang terlihat kurang bersemangat gitu. Bahkan ketika saya sedang menyampaikan materi pun anak-anak itu ada yang asik menggambar gitu kan. Kemudian ada juga yang ngobrol lah seperti biasa anak-anak itu seperti itu. Nah, itu kan realitanya permasalahannya yang akan kita garis besar kan. Kemudian ya upaya-upaya Bapak dalam hal tersebut apa aja? Saya itu pernah ya satu waktu itu menggunakan metode pembelajaran, media pembelajaran gitu yang bersifat audiovisual ya, menggunakan sarana yang ada di sekolah gitu. Dan pada saat itu sih anak-anak terlihat semangat gitu Pak, antusias, berbeda dengan yang saat ini saya rasakan akhir-akhir ini. Jadi salah satu upayanya itu ya Pak. Kemudian yang menjadi hambatan nih Pak dalam mencapai apa yang tadi ingin Bapak tuju tadi, apa yang
juga gitu Pak. Tidak sampai ketika saya menerapkan metode A anak-anak semangat, tapi ketika saya kembali lagi mengajar ke metode selanjutnya anak-anak malah loyo lagi gitu Pak. Nah, sampai sejauh ini kira-kira Bapak itu bekerja sendiri atau mungkin berkolaborasi dengan siapa gitu yang bisa diajak kerjasama dalam hal ini? Kolaborasi sudah saya coba gitu Pak dengan rekan sejawat gitu, bahkan saya menyampaikan permasalahan yang saya rasakan. Ya diantaranya sih mereka juga ada diantaranya yang merasakan hal yang sama gitu. Tapi mereka sih memberikan masukan juga gitu terhadap saya. Pada intinya mereka pun mensupport Bapak ya untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi ini. Nah, mungkin hal apa saja yang mereka bantu kepada Bapak? Mereka itu pernah memberikan solusi kepada saya itu bagaimana kalau misalkan pembelajaran itu ya dikemasnya seperti ketika saya mendapatkan semangat belajar dari anak gitu Pak. Saat saya menggunakan media-media yang baru nih, yang sifatnya memiliki daya tarik tersendiri untuk anak, ya mereka terlihat semangat gitu. Ya. Kemudian tadi kan itu pesan dari rekan Bapak ya. Ya. Apa sejauh ini sudah Bapak laksanakan? Pernah saya laksanakan tapi ya belum konsisten sih Pak. Tapi meskipun tidak konsisten, mungkin adalah progres ya. Ya. Kira-kira dari 1 sampai 100 berapa? Ya paling kira-kira 30% lah saya baru melaksanakannya gitu. Makanya mungkin dampaknya terlihat pada anak, mereka kembali kurang konsentrasi dalam pembelajaran. Nah, tapi kan meskipun sedikit dampaknya, tapi ada kan ya? Ada. Nah, mungkin itu yang menjadi patokan Bapak, patokan berpikir Bapak bahwa meskipun sedikit tapi ada. Nah, mungkin komitmen Bapak ke depannya. Kalau misalkan begini Pak, saya terus menggunakan metode tersebut, kira-kira itu akan jenuh atau tidak ya kalau misalkan untuk media, kan saya tahu gitu ya, kapan anak-anak terlihat konsentrasi saat belajar. Misalkan saya saat menggunakan metode A, kalau misalkan metode atau media tersebut terus saya gunakan, kira-kira itu akan berdampak positif tidak ya Pak? Ya, kalau menurut saya kan, saya juga sama guru ya, mengajar di sebuah sekolah. Yang saya rasakan ketika anak dikasih sesuatu yang sama pasti akan jenuh, meskipun itu menyenangkan, tapi bisa saja kadar menyenangkan itu hanya berjangka waktu, misalkan sehari 2 hari, kedepannya jenuh atau bosan. Nah, barangkali untuk menghilangkan rasa bosan itu ada trik atau upaya Bapak seperti apa? Mungkin yang menjadi titik kuncinya itu adalah masalah kejenuhan belajar, sehingga siswa tidak bisa semangat dalam belajar. Kalau melihat dari progresi, kemungkinan saya harus bisa mengemas pembelajaran secara beragam mungkin gitu ya Pak? Nah itu, mungkin itu solusi dari pesan Bapak. Nah, barangkali mungkin itu belum dilaksanakannya Bapak. Sampai ini belum. Ya, mungkin saran saya ya bisa dicoba, dicobalah hal tersebut untuk solusinya. Nah, kira-kira nih mau kapan mulai gitu? Ya pasti secepatnya sih Pak, karena ini akan terlalu berdampak jelek sih untuk anaknya kalau misalkan dilambat-lambat untuk segera memperbaikinya. Mudah-mudahan saya bisa secepatnya merealisasikan metode belajar, kemudian menggunakan media yang beragam juga agar konsentrasi atau kejenuhan anak itu berkurang. Ya mungkin itu kesimpulan yang bisa kita dapat ya Pak. Bapak sudah tahu solusinya dan hanya tinggal komitmen Bapak saja ke depannya untuk memperbaiki cara mengajar Bapak di kelas. Ya, baik Pak, terima kasih atas masukannya. Alhamdulillah apa yang tadi Bapak sampaikan itu cukup mengantarkan saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan saya bisa segera melaksanakan apa yang saya targetkan tadi dan segera bisa memperbaiki permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih atas masukannya. Iya. Ya, permisi Pak. Ya, saya juga mau pribadi mengenai modul 2. Baik Pak, setelah saya mengamati kegiatan coaching yang telah berlangsung tadi, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Pak. Ya, Dan Pak Abdi mau terbuka tentang permasalahannya juga setelah melakukan kegiatan coaching tadi dengan Bapak, Pak Abdi dapat mendapatkan solusi yang terbaik ya Pak tentang permasalahan yang dihadapinya setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi. ya tadi katanya Pak Abdi akan memperbaiki cara mengajarnya yang tadinya hanya menggunakan media itu saja.
akan melakukan percobaan atau kegiatan baru lah, bagaimana caranya siswa itu tidak jenuh, itu katanya. Dan mungkin itu kata dia juga jadi solusi untuk masalah tersebut. Mungkin sedikit ya Pak yang akan saya sampaikan di sini. Menurut saya kegiatan coaching Bapak tadi yang sudah dilakukan sudah sangat bagus sekali, karena mungkin Bapak bukan yang pertama kali ya Pak melaksanakan kegiatan coaching ini ya Pak. Itu salah satu mungkin coaching yang kelima lah yang pernah saya coaching. Alhamdulillah ya Pak, dengan banyaknya berlatih nantinya kita akan digunakan sebagai bahan perbaikan ya Pak. Iya. Terus, Pak. Dan tadi tujuan kegiatan coachingnya sudah tersampaikan ya Pak oleh Bapak kepada rekan yang di coaching oleh Bapak. Tadi Bapak sudah memaparkan pertanyaan yang berbobot dan menggali juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan ide-ide baru untuk rekan Bapak yang tadi ya Pak. Ya. Barangkali masukan dari Ibu tentang course yang tadi mungkin ada kekurangan atau gimana? Menurut saya sangat bagus sekali Pak. Ya, tadi Bapak kan lebih kepada kita yang ditekankannya adalah presentasi ya Pak. Nah, itu tadi sudah sangat-sangat tersampaikan sekali Pak, kehadiran penuh Bapak tadi ketika teman Bapak sedang berbicara, Bapak mendengarkan dengan baik, Bapak memberikan solusi. Sudah sekali Pak menurut saya. Terima kasih. Ya, mungkin hanya itu sedikit masukan dari saya Pak. Ya. Bagaimana Pak? Alhamdulillah sangat baik sekali ada yang selalu share pada si Ibu ya. Terima kasih, sangat menjadikan cerminan bagi saya untuk bisa lebih baik lagi dalam proses coaching. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Burit itu. Baik Pak, setelah saya mengamati kegiatan coaching yang telah berlangsung tadi, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Pak. Ya, alhamdulillah. Dan Pak Abdi mau terbuka tentang permasalahannya juga setelah melakukan kegiatan coaching tadi dengan Bapak. Pak Abdi dapat mendapatkan solusi yang terbaik ya Pak tentang permasalahan yang dihadapinya setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi. Ya, tadi katanya Pak Abdi akan memperbaiki cara mengajarnya yang tadinya hanya menggunakan media itu saja, akan melakukan percobaan atau kegiatan baru lah, bagaimana caranya siswa itu tidak jenuh, itu katanya. Dan mungkin itu kata dia juga jadi solusi untuk masalah tersebut. Mungkin sedikit ya Pak yang akan saya sampaikan di sini. Menurut saya kegiatan coaching Bapak tadi yang sudah dilakukan sudah sangat bagus sekali, karena mungkin Bapak bukan yang pertama kali ya Pak melaksanakan kegiatan coaching ini ya Pak. Itu salah satu mungkin coaching yang kelima lah yang pernah saya coaching. Ya, alhamdulillah ya Pak, dengan banyaknya berlatih nantinya kita akan digunakan sebagai bahan perbaikan ya Pak. Iya. Terus, Pak. Dan tadi tujuan kegiatan coachingnya sudah tersampaikan ya Pak oleh Bapak kepada rekan yang di coaching oleh Bapak. Tadi Bapak sudah memaparkan pertanyaan yang berbobot dan menggali juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan ide-ide baru untuk rekan Bapak yang tadi ya Pak. Ya. Barangkali masukan dari Ibu tentang course yang tadi mungkin ada kekurangan atau gimana? Menurut saya sangat bagus sekali Pak. Ya, tadi Bapak kan lebih kepada kita yang ditekankannya adalah
presentasi ya Pak. Wah, itu tadi sudah sangat-sangat tersampaikan sekali Pak, kehadiran penuh Bapak tadi ketika teman Bapak sedang berbicara, Bapak mendengarkan dengan baik, Bapak memberikan solusi, sudah sekali Pak menurut saya. Terima kasih. Ya, mungkin hanya itu sedikit masukan dari saya Pak. Ya. Ya. Bagaimana Pak? Alhamdulillah sangat baik sekali dari hasil observasi Ibu ya. Terima kasih, sangat menjadikan cerminan bagi saya untuk lebih baik lagi dalam proses kucing. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Burit itu. Pak Yogi puji